Indonesia tiba di Jakarta jelang hadapi Cina, disambut meriah penggemar. Same team in Timnas, and that's okay. I think the guidelines in Timnas and what we want to do and what kind of team we want to be, what we represent is always the same. So if it's another player that plays somewhere else, it doesn't matter. We all know what to do and we all know what we are fighting for. So in this way, I think, Jai Itzes buka-bukaan soal kekuatan utama Timnas Indonesia. Lima pemain berdarah Indonesia bawa klub Belanda juara, kompak siap dipanggil Timnas. Timnas Indonesia tiba di Jakarta jelang hadapi Cina, disambut meriah penggemar. Timnas Indonesia tiba di Jakarta pada Minggu, 1 Juni 2025, malam waktu Indonesia Barat. Mereka langsung menuju hotel di kawasan Senayan usai mengikuti pemusatan latihan, TC, di Bali pada 26 hingga 31 Mei 2025. Timnas Indonesia tiba sekira pukul 29 waktu Indonesia Barat. Staf kepelatihan datang menggunakan kendaraan berbeda. Para pemain menumpang bus, sementara Patrick Kluivert dan rombongan naik kendaraan pribadi. Penggemar antusias menyambut kehadiran skuad Timnas Indonesia. Mereka memburu tanda tangan para pemain, termasuk Kluivert. Ada juga yang memberikan hadiah kepada pemain favoritnya. Menariknya, Kluivert menghampiri fans yang meminta tanda tangannya kendati tetap mendapat penjagaan dari aparat keamanan. Juru taktik asal Belanda itu menandatangani jersey yang dimiliki salah seorang Garuda fans. Tak hanya sang pelatih, Ulla Romeni terlihat menandatangani jersey fans. Seperti diketahui, Timnas Indonesia telah menyelesaikan pemusatan latihan, TC, di Bali. Kini, tim Merah Putih akan melanjutkan persiapannya di Jakarta jelang menghadapi Timnas Cina dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Terdapat 28 pemain yang menjalani TC di Bali dan tiba di Jakarta pada Minggu, 1 Juni 2025. Satu pemain yakni Kevin Dix tidak ikut ke Pulau Dewata tetapi sudah mendarat pada pagi tadi. Tinggal Martin Paes yang belum bergabung dengan tim. Kiper FC Dallas itu dijadwalkan tiba di tanah air pada Senin 2 Juni 2025. Jai Itzes buka-bukaan soal kekuatan utama Timnas Indonesia. Jai Itzes menilai bahwa kedekatan pemain Timnas Indonesia menjadi aspek paling penting. Jai akan memimpin Timnas Indonesia bertarung pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua laga penting yang sudah menunggu mereka adalah melawan Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni mendatang. Skuad Garuda tentu akan datang dengan kekuatan terbaik agar bisa mendapatkan poin penuh di laga tersebut. Jai Itzes menjelaskan bahwa banyak yang menilai bahwa kekuatan Timnas ada dari pemain yang datang dari tim-tim Eropa. Menurutnya, hal tersebut buka keunggulan karena mereka datang dengan membawa semangat yang sama di dalam tim. Perkembangan skuad Garuda sejauh ini bukan karena individu tetapi karena mereka ingin bersatu demi terus memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Saya pikir kekuatan kita bukan karena kami memiliki banyak pemain berkualitas di tim ini. Tetapi saya tidak menganggap ini kekuatan kami, kata Jai Itzes dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Timnas Indonesia. Pemain asal Venezia FC ini melanjutkan bahwa kekuatan utama mereka adalah ikatan batin yang kuat. Mereka terus meningkatkan chemistry di sesi latihan agar bisa semakin kompak. Menurutnya, ini tidak tumbuh dengan instan karena butuh waktu agar pemain bisa saling percaya. Semua dilakukan demi misi utama membawa nama Indonesia meraih prestasi di ajang internasional.
Kekuatan kami terbesar kami adalah bahwa kami adalah satu tim yang benar-benar saling terikat. Anda bisa lihat di pemusatan latihan semua orang bercanda satu sama lain. Semua berjuang untuk satu sama lain bila diperlukan, ujarnya. Jay optimis bahwa kedekatan antar pemain akan sangat berpengaruh di lapangan. Pemain menjadi lebih paham terkait apa yang akan mereka lakukan selama di lapangan. Tentunya, hal tersebut cukup positif karena perjalanan mereka menuju Piala Dunia tidak mudah. Butuh kerja keras dari semua aspek agar bisa mendapatkan hasil terbaik di setiap pertandingan. Saya pikir kami punya koneksi yang baik di dalam grup. Ini pasti akan membantu di pertandingan berikutnya, ujarnya. 5 pemain berdarah Indonesia bawa klub Belanda juara, kompak siap dipanggil timnas. Kabar setuju datang dari Belanda. 5 pemain keturunan Indonesia berhasil membawa klub SC Telstar U17 meraih gelar juara Divisi 3 Liga U17. Keberhasilan itu membuat SC Telstar U17 naik kasta ke Divisi 2 Liga U17 Belanda. Mengutip dari unggahan akun Instagram Football Indonesia A, Minggu 1 Juni kelima pemain kompak tersebut mengibarkan bendera merah putih sambil memegang trofi penghargaan. 5 pemain keturunan Indonesia di Telstar U17 juara Divisi 3 Liga U17. Telstar naik kasta ke Divisi 2 Liga U17 Belanda, tulis unggahan. Kabar tersebut tentu saja menjadi angin segar bagi timnas Indonesia U17. Kelimanya berpotensi memperkuat Garuda Muda di ajang bergengsi Piala Dunia U17 2025 yang akan dihelat di Qatar pada November 2025 nanti. Para pemain tersebut menyatakan terbuka dan siap jika mendapat panggilan timnas Indonesia U17. Mereka sangat terbuka jika mendapat panggilan untuk timnas Indonesia, apalagi Indonesia U17 sebentar lagi akan bermain di Piala Dunia U17. Pastinya sangat membutuhkan tambahan pemain diaspora untuk mengisi skuad, tambah unggahan Football Indonesia. Lalu, siapa saja kelima pemain berdarah Indonesia yang sukses mengharumkan nama bangsa di kancah sepak bola Eropa? Berikut profil pemain selengkapnya. Deston Hoop. Deston Hoop menjadi salah satu pemain kunci dalam keberhasilan SC Telstar U17 meraih gelar juara. Pemain berusia 16 tahun ini berposisi sebagai sayap kanan. Indonesia mengalir dalam dirinya darah melalui sang ibu yang berasal dari Maluku. Dengan kecepatan dan kemampuan dribbling yang mumpuni, Deston Hoop kerap merepotkan barisan pertahanan lawan. Ia juga memiliki visi bermain yang baik, sehingga mampu menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Kehadirannya di timnas Indonesia U17 tentu akan menambah daya gedor di lini depan. Deston Hoop menyatakan sangat antusias untuk bisa membela timnas Indonesia U17. Ia mengaku bangga dengan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Ia pun berjanji akan memberikan yang terbaik jika diberi kesempatan untuk berseragam Garuda Muda. Floris de Pachter van Bronckhorst. Floris de Pachter van Bronckhorst adalah gelandang serang berusia 16 tahun yang juga menjadi bagian penting dari SC Telstar U17. Menariknya, kedua orang tua tersebut berasal dari Jakarta. Hal ini semakin memperkuat identitas Indonesianya. Sebagai seorang gelandang serang, Floris memiliki kemampuan passing yang akurat dan visi bermain yang cerdas. Ia mampu mengatur tempo permainan dan memberikan umpan-umpan buruk yang memanjakan para penyerang. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan mencetak gol yang baik. Floris de Pachter van Bronckhorst mengungkapkan bahwa ia selalu mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Ia sangat terkesan dengan semangat juang para pemain timnas Indonesia. Ia pun berharap bisa menjadi bagian dari tim tersebut dan memberikan kontribusi positif. Bodhi Eilander. Bodhi Eilander adalah pemain berusia 16 tahun yang berposisi sebagai bek kiri. Ia dikenal sebagai pemain yang disiplin dan memiliki kemampuan bertahan yang solid. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan passing yang baik, sehingga mampu membantu serangan dari sisi sayap. Kehadiran Bodhi Eilander di lini belakang SC Telstar U17 memberikan rasa aman bagi tim. Ia selalu tampil tenang dan mampu membaca permainan dengan baik. Ia juga memiliki kemampuan duel udara yang mumpuni, sehingga sulit dilewati oleh para penyerang lawan. Bodhi Eilander menyatakan bahwa ia sangat ingin membela timnas Indonesia.
Ia merasa memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Indonesia. Ia pun berjanji akan bekerja keras untuk bisa mewujudkan impiannya tersebut. Finn Bender. Finn Bender adalah pemain sayap kiri berusia 17 tahun yang memiliki kecepatan dan kelincahan di atas rata-rata. Ia mampu melewati pemain belakang lawan dengan mudah dan menciptakan peluang-peluang berbahaya. Kehadirannya di lini depan SC Telstar U17 selalu menjadi ancaman bagi tim lawan. Selain memiliki kecepatan dan kelincahan, Finn Bender juga memiliki kemampuan finishing yang baik. Ia mampu mencetak gol dari berbagai posisi dan situasi. Ia juga memiliki kemampuan umpan silang yang akurat, sehingga mampu memberikan assist kepada rekan-rekannya. Finn Bender mengaku sangat tertarik untuk bisa membela timnas Indonesia. Ia merasa bahwa Indonesia memiliki potensi besar di dunia sepak bola. Ia pun berharap bisa menjadi bagian dari perkembangan sepak bola Indonesia dan memberikan kontribusi yang berarti. Shay Jurka. Shay Jurka adalah gelandang berusia 16 tahun yang memiliki visi bermain yang cerdas dan kemampuan passing yang akurat. Ia mampu mengatur tempo permainan dan memberikan umpan-umpan buruk yang memanjakan para penyerang. Kehadirannya di lini tengah SC Telstar U17 memberikan keseimbangan bagi pengemudi. Selain memiliki kemampuan passing yang baik, Shay Jurka juga memiliki kemampuan bertahan yang solid. Ia mampu memotong serangan lawan dan melindungi lini belakang pengemudi. Ia juga memiliki kemampuan duel udara yang mumpuni, sehingga sulit dilewati oleh para pemain lawan. Shay Jurka menyatakan bahwa ia sangat bangga dengan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Ia merasa memiliki tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Ia pun berjanji akan bekerja keras untuk bisa mewujudkan impiannya membela timnas Indonesia.